Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan non-clause connectors pada skill 7 untuk TOEFL. Untuk yang pertama, perlu diketahui bahwa dalam penggunaan non-clause connectors untuk bagian ini, penggunaan non-clause masih berfungsi sebagai subjek ataupun mungkin objek. Karena kembali lagi kata benda di sini diperhatikan bahwa kata benda yang digunakan pada bagian subjek ataupun objek berbentuk klausa. Sehingga nantinya dalam klausa ini akan ada penggunaan subjek verb atau verb seperti itu. Jadi untuk yang pertama pada bagian subjek ataupun mungkin kita sebutnya sebagai non-clause connector as subject. Contohnya di sini seperti halnya untuk yang pertama, I don't know why he said such a thing. Kalau misal di sini mau diganti dengan penggunaan subjek, bisa menggunakan why he said such thing makes me curious. Nah, seperti ini. Jadi, pada bagian ini, untuk bagian subjek, untuk bagian non-clause, ketika dia menjadi subjek, maka didahului dengan penggunaan konektor, kemudian diikuti dengan penggunaan subjek, kemudian verb, lalu nantinya kita akan ketemu dengan penggunaan verb lagi, di mana dia posisinya sebagai predikat. Seperti itu. Jadi, kalau misal ditanya, apakah dia di sini noun clause-nya berfungsi sebagai subjek atau objek, maka dia fungsinya sebagai subjek karena posisinya ada di awal kalimat. Seperti itu. Kalau misal dia menjadi objek, maka bentuknya hampir sama dengan contoh yang kedua. I'm thinking about why he said such things. Di sini untuk subjeknya, subjek utama adalah I. Am thinking adalah predikatnya, kemudian why he said such things sebagai noun clause as object of preposition atau sebagai objek. Seperti itu. Jadi, pada bagian seperti ini, yang perlu kita tahu adalah penggunaan konektor yang sesuai untuk bagian subjek ataupun mungkin objek pada noun clause. Konektor yang dipakai di sini ada penggunaan what, when, where, why, how, whether, if, dan juga that. Ini bisa digunakan untuk subjek ataupun objeknya. Jadi contohnya untuk yang pertama di sini Sally explain why she did it. Untuk ini berarti nantinya noun clause digunakan sebagai objek. Seperti itu karena Sally di sini adalah subjek, explain adalah predikat, maka why she did it adalah objeknya. Dan di dalam objek ini berbentuk noun clause. Seperti ini. Jadi di dalam subjek nanti akan di dalam objek ya, mohon maaf, di dalam objek ada penggunaan subjek dan juga verb kembali. Kalau misal dia sebagai subjek seperti halnya tadi, maka rumusnya adalah konektor, kemudian subjek verb, kemudian ada penggunaan langsung objek, di sini juga boleh, optional ya, adanya objek, kemudian predikat, dan juga objek kembali. Jadi, pada penggunaan konektor subjek verb di sini, ini posisinya adalah sebagai subjek, kemudian predikat, kemudian baru objek. Seperti itu. Jadi yang diperhatikan baik-baik adalah penggunaan konektornya. Jika ketemu penggunaan konektor seperti di bawah ini atau what, when, dan lain sebagainya, maka mereka harus langsung diikuti dengan penggunaan subjek dan juga verb. Seperti itu. Contohnya, misal di sini mengerjakan exercise 7 nomor 1 di sini correct. It is unfortunate that the meal is not ready yet. Kata that di sini merujuk pada penggunaan noun clause as object karena dia di belakang, kemudian setelah that diikuti subjek dan juga verb. Kemudian di sini juga sudah ada subjek dan juga predikat sehingga dia correct. Nomor 2, kenapa bisa incorrect? Dilihat di sini she sebagai subjek,
kemudian told sebagai predikat. Ini when, tadi when harus diikuti oleh subjek dan juga verb. Sedangkan di sini kata should pick adalah verb. Jadi kenapa kok bisa incorrect? Karena there is no subject here. Tidak ada subjeknya di sini sebelum kata should pick. Nomor 3, the instructor adalah subjeknya, kemudian explain di sini adalah predikatnya, kemudian where, diingat tadi where berarti harus diikuti langsung dengan subjek. Sedangkan di sini was merujuk pada penggunaan verb. Jadi nomor 3 incorrect karena tidak ada subjeknya. Kemudian nomor 4, we di sini sebagai subjek. Kemudian could not believe adalah predikatnya. Kemudian ada penggunaan what. Tadi diikuti oleh subjek kembali dan did sebagai verbnya. Jadi dalam kalimat ini sudah correct karena sudah sesuai semuanya. Nomor 5, do you want? Karena bentuknya tanya, maka dibalik ya. Do you want to know if, di sini ada penggunaan if, it going to rain. Ingat di sini it adalah subjek, tapi going tidak bisa menjadi verb karena tidak ada to be. Sehingga nomor 5 incorrect karena tidak ada penggunaan to be sebelum kata going. Seharusnya di sini ada penggunaan is. Seperti itu contohnya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang noun clause connector as subjects. Pada bagian ini, maka nantinya setelah kita ketemu dengan penggunaan konektor, dia langsung diikuti dengan penggunaan verb. Kalau misal tadi setelah penggunaan konektor harus langsung subject verb, maka di sini setelah konektor langsung boleh diikuti oleh verb. Sebagai contoh di sini atau konektor yang bisa langsung diikuti dengan verb adalah who, what, dan juga which. Maka kata what di sini seperti yang kita tahu, tadi juga ada penggunaan what, maka bisa kita simpulkan bahwa konektor what itu bisa diikuti subject verb, bisa diikuti oleh verb. Itu hampir sama untuk rumusnya. Ketika noun clause connector as subject ini berada di belakang, seperti contohnya ini, what langsung diikuti verb, maka dia sebagai objek. Kalau misal sebagai subjek, maka nanti akan ada penggunaan konektor, langsung verb, kemudian objek, terserah optional, kemudian predikat, baru objek kembali. Maka penggunaan konektor verb di sini posisinya adalah subjek, kemudian predikat, baru objek. Seperti itu. Kita lihat contoh soalnya di exercise 8. Nomor 1, correct the teacher heard. Ini adalah subjeknya, heard adalah predikatnya, kemudian who answered. Kata who adalah konektor dan diikuti langsung oleh verb. Jadi sudah correct. Nomor 2, I do not understand. Di sini adalah subjeknya, kemudian ini ada predikatnya, what it went. Kata what di sini seharusnya langsung diikuti oleh verb, jadi tidak perlu membutuhkan penggunaan subjek kembali. Maka dari itu, di sini incorrect. Nomor 3, of the 3 movies, I can decide. Di sini adalah subjek, predikat, which. Tadi diikuti langsung oleh verb, which is the best. Ini berarti verbnya. Di nomor 3, correct. Kemudian nomor 4, she sebagai subjek, did not remember sebagai predikatnya, who, tadi who harus langsung diikuti oleh penggunaan verb. Sedangkan di sini langsung diikuti in her class sebagai objek. Maka nomor 4 incorrect karena tidak ada atau there is no verb here. Kemudian nomor 5, no one sebagai subjek, is adalah predikatnya, what di sini did. It happened in front of the building. Walaupun what di sini diikuti oleh verb, tapi di sini pun ada penggunaan happen ya. Dan juga dia bentuknya juga verb. Jadi kalau misal ada penggunaan seperti ini, seharusnya ini bentuknya kalimat tanya. Maka nomor 5 pun juga incorrect. Seperti itu.